Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tommy Pearson Panggabean dari kelas TPTP 6D dengan NIRM 01042342. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Dr. Liza Devita SSI MSI yang telah membimbing saya dalam mengikuti mata kuliah mutu panen ini. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke materinya yang berjudul Budaya Mutu Panen GAP dan GHP di Perkebunan Kelapa Sawit. Sebentar ya teman-teman ya. Baik, kita masuk ke latar belakang. Kelapa sawit merupakan salah satu kombinasi perkebunan yang sangat penting karena menjadi sumber minyak nabati utama. Kualitas hasil panen yang sangat menentukan kualitas minyak yang dihasilkan. Jika panen dilakukan tanpa standar, maka bisa terjadi kerugian seperti buah mentah, kehilangan berondolan, penurunan rendemen. Oleh karena itu diperlukan budaya mutu panen serta penerapan GAP dan GHP agar hasil tetap optimal. Nah, eh, yang perlu teman-teman ketahui, budaya mutu panen itu adalah seperti biasa kita harus menetapkan budaya mutu panen di pemanenan kelapa sawit. Karena kalau kita tidak menerapkan budaya mutu panen, GAP ataupun GHP, maka kita tidak mendapatkan hasil yang optimal pada kelapa sawit tersebut. Dan kita juga bakalan membuat stres kelapa sawit yang akan kita panen ini. Dan teman-teman juga harus paham GAP dan GHP dan budaya mutu panen itu sangat penting dalam pemanenan. Karena jika kita tidak melakukan itu, kita sama saja kayak merusak sawitnya juga teman-teman. Tujuan presentasi ini adalah untuk memahami apa itu budaya mutu panen, mengenal konsep GAP, memahami GHP, serta mengetahui bagaimana cara menerapkan di lapangan agar kualitas hasil panen tetap terjaga, teman-teman. Nah, dari sini teman-teman sudah paham kan budaya panen dan GAP dan GHP ini sangat penting di perkebunan dan sangat penting juga pada tanaman kelapa sawit juga, teman-teman ya. Nah, pengertian budaya mutu panen. Budaya mutu panen adalah kebiasaan kerja yang dilakukan secara konsisten dengan fokus menjaga kualitas hasil panen. Semua pekerjaan harus mengikuti standar panen yang benar, mulai dari memilih buah matang, menggunakan alat tepat, hingga menjaga kebersihan areal kerja. Nah, teman-teman, menurut saya ya kan, serta pengalaman saya yang telah MBKM di PTPN 4 Regional 2 Saya Langkat, eh, sebelum kita memulai pemanenan, kegiatan pemanenan, saya mengikuti apel pagi terlebih dahulu, teman-teman. Mengikuti apel pagi, di situ briefing dari asisten mandor 1 dan mandor panen, bahwasannya berapa target pencapaian di hari ini, berapa tandan per orangnya, itu harus dicapai, teman-teman. Rondolan harus dikutip, dan paling utama itu kebersihan alat panennya juga, teman-teman. Seperti egrek, itu harus benar-benar bersih, teman-teman. Jadi kalau misalnya itu nggak bersih ataupun licin, itu pasti bakalan membahayakan si pemanen, teman-teman. Dan untuk teman-teman juga di apel pagi itu juga dijelaskan bahwasannya pemanen harus memotong buah yang benar-benar matang. Dan di PTPN tersendiri, kriteria buah matang itu brondolannya itu yang sudah jatuh itu 5 sampai 7, teman-teman. Nah, untuk teman-teman sekalian, kita juga nggak bisa sembarangan panen. Di PTPN sudah ditetapkan SOP-nya, buah matang itu buah yang sudah membrondol, teman-teman, yang sudah jatuh di brondol, sudah brondol di bawah. Dan untuk teman-teman juga, eh, kenapa sih Bang, brondolan itu harus dikutip? Ya, biar teman-teman tahu juga, brondolan juga sangat mempengaruhi juga loh, teman-teman. Kalau misalnya tidak dikutip, dia akan menjadi kentosan atau tukulan. Nah, itu pasti, teman-teman, pasti akan ada perebutan unsur hara.
jika brondol jika kentosan tersebut sampai rusak teman-teman di situ teman-teman gara-gara brondolan tidak dikutip teman-teman. Nah kentosan ini ibaratkannya kayak tunas bibit ataupun bibit yang sudah berumur 1 bulan atau 2 bulanan itu tumbuh liar di lapangan gitu teman-teman. Nah kalau semisalnya nih teman-teman kan kita nih ya kita eh, untuk mencakup air di dalam tubuh kita ini kan 3 liter per hari ataupun 2 liter per hari ya teman-teman. Nah, kalau semisalnya itu jatah minum kita itu kita bagi sama teman kita, justru kebutuhan minum kita itu tidak terpenuhi teman-teman. Kebutuhan air dalam tubuh kita itu tidak terpenuhi. Sama halnya dengan kelapa sawit teman-teman. Kalau misalnya itu di kelapa sawit kan teman-teman, kita memupuk NPK dengan dosis 2,75 teman-teman. 2,75. Jika areal lapangannya itu tidak bersih teman-teman dan banyak kentosannya, maka maka itu dosis pupuk itu tidak akan masuk full pada tanaman kelapa sawit yang akan kita pupuk teman-teman. Seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan kentosan itu kalau kita memupuk kan pasti kalau banyak kentosannya kentosan itu juga menyerap unsur haranya teman-teman unsur hara dari pupuk tersebut jadi percuma kita menetapkan dosis sekian untuk kelapa sawit rupanya kentosannya juga menyerap juga teman-teman maka jika unsur haranya tidak tercukupi sawit tersebut nggak optimal dong produksinya. Nah, gitu teman-teman, penjelasan singkat dari saya. Dan kalau untuk prinsip budaya mutu panen ini adalah pemanen buah pada waktu yang tepat, memastikan buah matang sesuai standar, mengutip brondolan yang jatuh, serta bekerja dengan aman dan rapi. Dengan prinsip ini, kualitas panen akan lebih terjaga. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kan brondolan harus dikutip nih teman-teman. Nah, brondolan harus dikutip yang jatuh. Nah, itu penting teman-teman. Dan untuk memastikan buah sudah matang tadi juga saya sudah jelaskan, brondol kalau di kebun itu harus ada yang brondol teman-teman. Walaupun dia merah tapi belum brondol itu namanya belum matang teman-teman. Dan untuk bentar teman-teman ya. Dan untuk bekerja dengan aman itu kita harus memakai APD teman-teman. APD dan menjaga alat-alatnya itu baik atau enggak. Kita juga harus memastikan eh, gagang egrek dengan egrek tersebut kita itu benar-benar benar-benar terjaga atau enggak teman-teman jangan karena kita tidak memastikan egrek kita itu apa rupanya egrek itu nyangkut di pelepah kan nggak lucu teman-teman jadi merepotkan teman. Nah itu tadi waktu yang tepat kita harus membuat namanya kapal panen teman-teman. Nah jadi nggak bisa nih hari dalam hari ini tuh kita di blok sekian, dan besok masih di blok, besoknya di blok, di misalnya nih, kita di kapal pertama itu panen di blok A, B, C, D. Nah, untuk yang lusanya di blok kita balik lagi ke blok A, B, C, D itu nggak bisa teman-teman. Namanya juga sawit gitu kan teman-teman. Pasti ada proses pematangan buahnya. Kita nggak bisa memaksakan. Itu sama aja kita memaksakan dia berproduksi secara terus-menerus tanpa melihat waktu produksinya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, buah kelapa sawit siap dipanen biasanya ditandai dengan adanya brondolan yang jatuh. Nah, benar kan teman-teman? Di sekitar pohon itu brondolan yang jatuh teman-teman. Ada itu, pasti ada. Warna buah juga berubah sesuai tingkat kematangan memanen. Buah yang terlalu mentah atau terlalu matang dapat menurunkan kualitas minyak. Nah, kalau misalnya buahnya itu terlalu matang, itu pasti sudah banyak turun demand airnya, teman-teman. Sangat tinggi itu, teman-teman. Tapi kalau kita buahnya mentah, itu rendaman minyaknya itu sedikit, teman-teman. Bahkan tidak ada, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Maka dari itu sangat disayangkan kalau misalnya pemanen, pemanen itu
memotong buah mentah teman-teman. Maka dari itu asisten kadang marah gitu teman-teman. Eh, Kalau pemanen tetap kekeh juga memotong buah mentah teman-teman. Karena itu menurunkan produksi panen kelapa sawit di blok tersebut teman-teman. Kalau misalnya kita nih terus-terus menerus memotong buah mentah. Nah, untuk panenan berikutnya pasti nggak ada lagi dong yang dipanen. Kalau misalnya buah mentah juga dipotong ya kan. Maka dari itu teman-teman kita sangat harus menetapkan kematangan buah itu sesuai SOP atau tidak. Nah, kesalahan panen yang harus dihindari. Beberapa kesalahan yang sering terjadi di lapangan adalah memanen buah mentah, meninggalkan bondolan, memotong tangkai terlalu panjang, serta merusak buah saat panen. Kesalahan ini dapat menurunkan mutu TBS dan menyebabkan kerugian. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman, bukan hanya buah mentah atau meninggalkan bondolan saja, memotong tangkai panjang seperti ibaratnya itu kan di sawit itu kan ada bonggol belakang tuh tangkainya ataupun namanya apa ya tungkulnya itu kan teman-teman. Itu kalau di SOP kebun itu biasanya cangkem kodok teman-teman, cangkem kodok agar tidak gimana ya untuk apa ya biar terlihat rapi teman-teman, serta merusak buah saat panen itu nggak disarankan ya teman-teman merusak buah saat panen, karena merusak buah saat panen itu ibaratnya nih eh, dia nggak apa tuh nggak gimana bilangnya dia matang cuman belum berondol. Itu biasanya kelicikan dalam pemanen itu biasanya itu dibelah tuh teman-teman biar dikatakan oh buahnya udah berondol gitu. Enggak, itu nggak boleh teman-teman ya, itu nggak boleh. Itu bisa buat sawit itu stres teman-teman, stres terus ya dari situlah penurunan produksinya teman-teman. Bukan kita hanya manusia saja yang bisa stres teman-teman, sawit juga bisa stres teman-teman. Bagaimana kita merawatnya, maka sawit juga akan membalas kita dengan menghasilkan produksi yang sangat baik. Nah, kita masuk ke pengertian GAP, Good Agriculture Practice. GAP adalah cara budidaya yang baik, benar sesuai standar pertanian. Tujuan untuk menjaga tanaman tetap sehat, meningkatkan produksi, memastikan kegiatan budidaya dilakukan secara aman dan ramah lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kalau dalam menjaga dan merawat kelapa sawit itu kita harus memiliki hati yang tulus gitu teman-teman, hati yang ikhlas. Dimana seperti itu kita juga harus dengan cara seperti itu maka produksi tanaman kelapa sawit juga pasti meningkat teman-teman, dan memastikan areal di sekitar kelapa sawit terjaga seperti melakukan sanitasi dan pemakaian pestisida ataupun insektisida kimia itu jangan harus sesuai dosis teman-teman, jangan berlebihan karena itu dapat merusak lingkungan dan juga tidak aman untuk kesehatan kita teman-teman. Maka yang lebih disarankan itu sanitasi gulma ataupun apa itu dibabat teman-teman. Kalau untuk masyarakat ya teman-teman ya, tapi kalau untuk di kebun kita lebih menerapkan dosis yang telah dianjurkan teman-teman. Kita lihat teman-teman ya. Ya ini, penerapan GAP di kelapa sawit. Contoh penerapan GAP di kebun kelapa sawit meliputi pemupukan sesuai kebutuhan tanaman, pengendalian hama, penyakit, serta tepat sanitasi kebun dan pemangkasan pelepas serta pengelolaan lahan yang baik. Nah, sudah saya jelaskan juga tadi kan tentang sanitasi kebun. Nah, kita akan melanjutkan dengan pemupukan sesuai kebutuhan tanaman. Nah, kalau kita sudah melakukan sanitasi kebun, berarti itu justru kentosan dan tukulan juga sudah pasti bersih ya kan teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan pemupukan teman-teman. Pemupukan
Nah, gimana pemupukan tersebut kita harus sesuai dosis teman-teman. Karena kalau yang berlebihan itu tidak baik teman-teman. Kita harus sesuai dosis agar nutrisi dan kebutuhan kelapa sawit itu terjaga. Ibaratkan ini gini, teman-teman tuh makan sesuai porsi teman-teman, akan tetapi teman-teman mau lebih gitu, kan pasti begah dong teman-teman, begah. Sama halnya dengan kelapa sawit. Dan kalau misalnya teman-teman udah begah gitu kan, eh, pasti teman-teman begah, pasti teman-teman bawaannya malas kemana-mana ataupun sakit gitu kan teman. Begitu halnya juga dengan kelapa sawit teman-teman. Kalau kita misalnya ngasih nutrisinya berlebihan, pasti kelapa sawit itu juga akan stres teman-teman. Nah, pengendalian hama itu yang paling penting teman-teman. Hama dan penyakit. Karena hama dan penyakit di kelapa sawit itu sangat banyak teman-teman. Banyak sekali teman-teman. Mulai dari tikus, ataupun kumbang tanduk, ulat kantung, ulat api, semua lah teman-teman. Banyak lah teman-teman. Maka dari itu kita harus melakukan pengendalian juga teman-teman secara tepat agar pengendalian itu terjaga dan juga penyakit-penyakitnya itu juga terjaga teman-teman. Dan kita juga bisa menentukan namanya menentukan waktu-waktu untuk pengendalian hama tersebut teman-teman. Nah, pemangkasan pelepah itu biar kalau misalnya kita itu namanya pruning teman-teman. Kalau di pruning itu ibaratkannya pelepah-pelepah yang sudah tidak bagus itu teman-teman kita pangkasin teman-teman biar nggak gondrong teman-teman. Soalnya pelepah yang kayak gitu tuh yang masih tersangkut-sangkut itu tetap memakan unsur hara juga teman-teman. Nah, jadi larinya itu ke pelepah bukan ke buah teman-teman. Maka dari itu serta pengolahan lahan yang baik kita juga harus menjaga eh, gimana areal kebun kita gitu teman-teman. Manfaat GAP dengan menerapkan GAP tanaman menjadi lebih sehat. Nah, betul sekali teman-teman. Tanaman menjadi lebih sehat. Karena kalau GAP sudah kita lakukan, maka tanaman itu jauh lebih sehat teman-teman. Produksi meningkat, menggunakan input yang lebih efisien, serta resiko kerusakan lingkungan dapat dikurangi. Nah, kan kita kan udah melakukan sanitasi, pemupukan, menjaga kebersihan lahan. Nah, maka inilah nah, terima kasihnya sawit itu kepada kita, dan produksinya meningkat, penggunaan input lebih efisien, serta resiko kerusakan lingkungannya juga dapat dikurangi gitu teman-teman. Berarti sangat bagus ya. Bagus lah ya Bang ya. Bagus, bagus, bagus sekali teman-teman. Pengertian GHP, Good Handling Practice. GHP ini ibaratnya penanganan hasil panen yang baik setelah buah dipanen. Nah, tujuan untuk menjaga kualitas buah tetap bagus sampai ke pabrik agar tidak terjadi penurunan mutu. Nah, kita menjaga juga teman-teman. Setelah buah dipanen gitu kan, kita harus menjaga juga kualitas buah itu tetap bagus. Maka dari itu setelah buah dipanen, kita susun di TPH itu dengan baik dan benar, teman-teman. Rondoan dikutip masukkan ke goni, di TPH juga dikumpulkan. Nah, maka dari situ penurunan mutu itu tetap tidak terjadi, teman-teman. Peran tenaga kerja tersendiri adalah sangat penting, teman-teman. Karena kalau misalnya buah untuk panen kita bagus, ladang kita bagus, kebun kita bagus, tapi kalau tenaga kerjanya menye-menye ataupun banyak mentikonya ya teman-teman kalau kata Medannya, itu sama aja teman-teman. Nol hasilnya teman-teman. Karena pemain harus disiplin juga, ibaratnya mengikuti apel pagi. Itu tidak ada terlambat, mengikuti SOP kerja, menggunakan APD, serta memahami standar kematangan buah, dan tetap berkualitas. Nah, pekerja yang kayak gini nih teman-teman yang susah dicari di kebun teman-teman. Karena kebanyakan eh, gara-gara asisten bilang ngejar target, ngejar target. Nah, jadi pemanen itu tidak mengikuti standar kematangan buah tadi, teman-teman. Jadi itulah tadi, teman-teman, kualitasnya itu menurun, teman-teman. Maka dari itu, pemanen harus disiplin juga, teman-teman. Ikut apel pagi, mau ikut SOP kerja, menggunakan APD, teman-teman. Karena kalau APD tidak digunakan, maka keselamatan pekerja itu kurang, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Eh, Manfaat budaya mutu panen. Kontolnya kolonnya.
Mulut, orang lagi Zoom, yang kuat lah ketawamu itu. Sama-sama menghargai lah, Le. Maaf ya teman-teman ya. Manfaat budaya mutu GAP dan GHP. Nah, jika budaya mutu GAP dan GHP ditetapkan bersama, maka kualitas TBS akan meningkat. Rendemen minyak lebih tinggi, kehilangan hasil berkurang, serta produksi kebun menjadi lebih baik. Nah, maka dari itu teman-teman, manfaat budaya mutu, panen, GAP dan GHP itu sangat penting teman-teman, sangat bagus. Jadi kita sebagai calon-calon asisten ataupun calon-calon pemimpin di perkebunan, kita harus menetapkan ini ya teman-teman. Tapi dengan cara yang kekeluargaan teman-teman. Walaupun kita seorang asisten pemimpin, cara mengasih tahunya itu harus layaknya seorang pemimpin teman-teman. Jangan ada nggak sopannya gitu teman-teman. Harus sopan agar teman itu juga harus paham apa yang kita sampaikan teman-teman tanpa harus kekerasan teman-teman, karena kalau pagi-pagi itu marah itu teman-teman gak enak teman-teman, dan gak enak juga bisa saja terjadinya kericuhan teman-teman. Nah, kesimpulannya budaya mutu panen sangat penting untuk menjaga kualitas hasil. GHP membantu memastikan budaya dilakukannya dengan cara yang benar, sedangkan GHP menjaga kualitas buah setelah panen. Ketiganya saling berkaitan untuk menghasilkan produksi kelapa sawit yang optimal dan berkelanjutan. Nah, jadi udah jelaskan teman-teman bahwasannya budaya mutu panen itu sangat penting untuk menjaga kualitas hasil panen. GAP membantu memastikan budaya itu tetap dilakukan dengan benar. Mau itu dari SOP semuanya itu harus kita lakukan dengan benar pada pekerja. Sedangkan GHP itu menjaga kualitas buah agar buah itu tetap bagus rendemennya sampai ke pabrik kelapa sawit. Tiganya itu saling berkaitan teman-teman. Bagaimana kita menjaganya dari itu dipanen sampai setelah dipanen itu bagaimana itu dijaga. Nah, seperti itu teman-teman. Em, Terima kasih teman-teman semua yang telah mendengarkan saya untuk menjelaskan eh, presentasi saya ini. Mungkin banyak kekurangannya teman-teman, dan untuk yang menambah wawasannya dari presentasi saya, terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat. Saya akhiri, selamat siang. Mari teman-teman. Sawit, meskipun kini menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia, sebenarnya sawit bukanlah tanaman asli Indonesia. Tanaman sawit sebenarnya berasal dari Afrika, lebih tepatnya di Nigeria. Kelapa sawit awalnya ditemukan pertama kali di hutan belantara Nigeria, dan tanaman sawit di negara asalnya bernama Elaeus guineensis Jack. Lantas, bagaimana bisa sawit bisa sampai ke Indonesia? Tanaman sawit pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1848 pada masa penjajahan kolonial Belanda. Pada masa itu, Dr. D.T. Price, asal Belanda, membawa 4 biji kelapa sawit masuk ke Indonesia dengan tujuan dijadikan tanaman hias. Biji-biji kelapa sawit tersebut kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor. Dan tanpa disangka ternyata berhasil tumbuh sangat subur. Kemudian pada tahun 1875, biji-biji kelapa sawit hasil dari Kebun Raya Bogor dibawa ke Sumatera untuk dijadikan tanaman hias di pinggir jalan.
Nah, planners, sebenarnya pada mulanya tanaman sawit ini tidak dengan niat dijadikan tanaman budidaya, melainkan hanya ingin dijadikan tanaman hias oleh Belanda. Meskipun tanaman ini bukan asli dari Indonesia, keberadaannya di tanah air ternyata membawa berkah tersendiri. Kelapa sawit tumbuh subur di Indonesia. Dan setelah percobaan di berbagai daerah, terbukti bahwa tanaman ini dapat berkembang dengan baik di lingkungan tropis Indonesia. Contohnya saja di Kalimantan, di daerah Sulawesi, dan di daerah-daerah timur lainnya. Pada tahun 1910, kelapa sawit mulai dibudidayakan secara komersial di Indonesia, khususnya di Sumatera. Keberadaan tanaman ini sangat diuntungkan oleh kondisi agroklimat Indonesia yang memenuhi syarat dan pertumbuhannya, seperti curah hujan yang melimpah dan suhu yang stabil. Negara-negara yang memiliki kondisi yang mirip, seperti Indonesia dan juga Malaysia, serta sebagian kecil negara di Afrika dan Amerika Tengah, menjadi tempat ideal untuk kelapa sawit berkembang. Namun, hingga tahun 1980-an, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih terbatas, yaitu berkisar 200.000 hektar. Mayoritas merupakan warisan dari masa kolonial Belanda. Perkembangan pesat kelapa sawit baru terjadi berkat program kredit pemerintah seperti PBSN 1 dan 2, serta pengenalan pola perkebunan inti rakyat, serta transmigrasi. Pada tahun 2009, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 7,2 juta hektar. Dengan pertumbuhan yang stabil di setiap tahunnya selama lebih dari 30 tahun, kebun rakyat, baik pola FIR maupun swadaya, mencakup sekitar 40% dari total luas perkebunan tersebut. Industri kelapa sawit kini memperkerjakan sekitar 2,8 juta orang secara langsung di sektor perkebunan, dengan 1,6 juta diantaranya merupakan petani kecil. Sektor ini tidak hanya menyerap banyak tenaga kerja, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang besar, baik bagi petani, pekerja, maupun keluarga yang terkait langsung oleh tanaman sawit. Setiap hektar kebun sawit yang sudah matang membutuhkan tenaga kerja sekitar 0,2 hari kerja per hari, dengan pengembangan kebun baru sekitar 400.000 hektar setiap tahunnya. Industri kelapa sawit dapat menyerap puluhan ribu tenaga kerja baru setiap tahunnya. Sektor kelapa sawit juga terbukti tahan terhadap krisis ekonomi global. Dalam kondisi krisis finansial, industri ini tetap kokoh karena kelapa sawit merupakan bahan baku penting untuk kebutuhan pangan dan energi nabati. Semenjak ada ide pengembangan minyak sawit menjadi bahan bakar terbarukan, biodiesel, menjadikan sawit berpeluang besar menggantikan minyak bumi sebagai bahan bakar dunia.